ta abdinya sok salat subuh ke masjid mananya eta teh peran anak muda teh asa subuh emang subuh gitu nya masuk karosong budak muda teh aki-aki we kudu ngalajar-ajar anu adan eta anu tos sarepuh anu salat eta anu sepuh terus anu qomat sampai anu jadi imam lagi sepuh eta sampai salah wae teh macam betul imam salah wae dan aduh tos sepuh mah saya hilap al-fatihah rupanya da bohongan budak ngorana ada di ngalakeun iman ai bade abdi kapayun bisa kita kabur kan bisa betul itu kan salah satu apa namanya Kang Agus keprihatinan kita jadi ingat kana lagu dulu sumbangnya nah kunaon di masjid loba nu kolot gitu kan naon di kolot loba di masjid nah jadi ingat dulu sumbang sama kadinya teh ngan hanjaka pisah ada pisan gitu nah itu nya nah kunaon nu kolot loba di masjid loba di kolot nah kunaon nu kolot loba di masjid gitu kan orang balik gitu kan hari buas misalnya harimau buas mau Bandung buas gitu nah eta kenapa Ustad buas gitu kenapa Ustad teh sok dakwana sareng maung kumaha gitu gitu nya da soalnya Ustad buas jarang gitu jadi Al-Huda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Para bobotoh Persib juga pemirsa TV juga pemirsa YouTube. Alhamdulillah kembali di kesempatan hari ini Kang Agus hadir tentunya di acara bobotoh silaturahmi Al-Huda TV. Di kesempatan hari ini alhamdulillah ada narasumber yang mungkin bahkan ngobrol-ngobrol berbincang-bincang yang mudah-mudahan perbincangan ini bisa bermanfaat buat yang nonton ya. amin. Baik Pak Ustadz hari ini temanya adalah mengawal generasi muda di saat ini. Nah itu mengawal yang mana generasi muda saat ini tentunya mulai dari anak SMP, SMA mengawal itu yang mengawal apa? Mengawal akhlaknya atau mengawal apa? Kan ada pengawal presiden ya, pengawal menteri, pengawal gubernur. Nah, anak muda sekarang pun harus dikawal. Nah, itu apa Pak Ustadz Buas ya. Kayak benar-benar salah kan di situ ada UAS, Ustadz Abdul Somad. Aya UAS, Ustadz Agus Jabri. Salah. UAS itu mah. Ustadz Agus Somad aya di kampus. Dan di sini ada Ustadz Buas. Sedikit mau cerita orang besi naranya kan suka promosi buas ya, itu. Ya. Itu siapa Roy Hendrawan ya Roy Hendrawan. Iya, kenapa Roy Hendrawan nggak ikut? Ini nanti season kedua ya. Season lagi ketemu. Nah, itu. Kameramennya nih lagi pada disiap ya. Tapi Pak Ustadz Buas ini sebelum saya bincang-bincang ini ada yang masuk dulu nih. Ini buat pemirsa bobotoh Persib, terus Al-Huda TV, pemirsa YouTube yang mau sehat badannya, tentunya dengan secara Islam sehatnya yaitu minumlah madu. Madu ini madu naon teh namanya teh? Ini ya madu lebih alam hutan Tayanamian madu naon, madu Al-Huda TV gitulah nya. Nah, jadi kalau bobotoh Persib, Al-Huda TV pemirsanya ingin madu ini tinggal datang saja. Nah, ke Masjid Al-Huda TV. Ada madu ini. Ada. Dan juga yang mau masang seperti sini, produk-produknya untuk dipromosikan di acara bobotoh Al-Huda TV ini silakan tinggal datang aja ke manajemen di sini ya, bisa dipromosikan. Ya, bagus. Ya. Tahu nggak kalau madu itu kan rata-rata manis. Ya, iya manis. Yang pahit. Ada apa? Apa itu? Ayah madu pahit. Kan ada, nggak mau di madu itu. Iya. Jadi kayaknya untuk para perempuan, saya untuk para perempuan mau nanya ibu-ibu, mau di madu atau mau apa ya? Kayaknya itu nggak bahas madu atau nggak bahas itu masalah generasi itu ya. Ah gitulah. Tapi lah generasi kita dari saat ini minum madu insya Allah jadi generasi itu harus kuat generasi. Jadi sehat jasmani rohani. Atau lagi bobotoh Persib nonton bola teh kudu minum madu atau gitu. Ya coba Pak Ustadz langsung olah hoyong di madu tadi benten deh atau. Ya, yang penting mah nu butuh madu datang ke Ya dia. itulah. Ya yang butuh madu datang ke Al-Huda TV, yang mau dipromosikan seperti madu ini juga datang ke manajemen silakan. Silakan ke Kang Roy ya. Ini nanti ada nomor WA-nya ya.
Ya, Pak Ustadz coba lanjut yang tadi kita Jadi urgensinya ya kita mengawal generasi muda itu kan. Kalau saat ini kalau kita lihat kebanyakan mungkin dari generasi muda karena darahnya masih merah, membara. membaranya. Kadang-kadang memang sulit diatur juga. Nah makanya jangan sampai yang masih ambisius, yang masih membara ini dia berkeliaran dengan bebas. Kan bebas. Nah artinya harus kita kawal. Kenapa kita harus kawal? Karena Subhanul Yaum Rijalul Ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di hari yang akan datang. Betul. Kalau generasinya hancur, patah-patah, lemah, leles, Kuma masa depan. bagaimana Negara hancur. agama ini? Maka perlu dikawal. Kenapa perlu dikawal? Karena kita miris juga, kasusnya banyak kalau terlihat di media Oh, sosial. banyak anak muda banyak. Ada anak muda yang punten ya, Yang narkoba. salah satunya. Ada lagi yang Ada punya yang anak. sekor mercy. Banyak Banyak sekali itu kan satu hal yang memprihatinkan. memprihatinkan. Seandainya generasi mudanya seperti itu, ya kita mau diapain negara kita Iya. yang luas seperti itu. Hancur kena. Agama Islam siapa yang mau memegang, yang mau Nah, meneruskan gitu. syiarnya. Ya, Maka di situ kan. berarti pentingnya mencetak anak-anak muda di segi kacamata Islam. Aduh. Betul. Jadi sangat Kacamata Islam. Itu moto abdi Pak, kacamata tuh. Menurut kacamata Bapak kumaha gitu ya, seperti gitu. Ya, kan kekhawatiran ini kan pernah terungkap di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Di situ ketika Nabi Yakub sudah mulai senja usianya, khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi ketika Nabi Yakub usianya sudah tua, kemudian dia khawatir terhadap anak-anaknya, maka dikumpulkan anak-anaknya itu semuanya dipanggil. Kalau dia bisa ngumpul, Iya. apa yang ingin dikatakan oleh Nabi Yakub setelah kumpul, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku, kata Nabi Yakub, karena dia merasa sudah sakit-sakitan, usianya sudah senja, berarti sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah, maka ingin meyakinkan generasi penerusnya ini akan seperti apa. Nah itu ayat itu relevan jadi kekhawatiran kita juga dengan fenomena keadaan yang sekarang ini. generasi muda saat ini, terutama yang sangat merusak mungkin kalau kita salah dalam menggunakan gadget. Media sosial, HP, ya Karena itu. di situ semua bisa. Abdi kira muka HP teh jual, aduh, aing pas muka HP, Ayo itu bantu paruh. Makanya acara Al Huda TV ini tiada lain. Kalau bisa mah 50.000 konten masuk di YouTube. Emang aku karena itu artinya kita bikin konten itu artinya arahnya ke sana juga. Betul, jadi harus disupport dari Boboto, dari pemirsa Al Huda TV. Sok share-sharekeun lah gitu kan. Salah satunya mau produk kerjanya. Ya tahu gampang lah. Kan Al Huda TV kan ada ininya, ada direkturnya insyaallah itu mah. Jadi seperti itu ya, anak muda harus dikawal. Peran orang tua gimana peran orang tua nih? Oh betul, jadi peran orang tua itu penting sekali. Iya. Karena dalam satu hadis Nabi Muhammad bersabda, didiklah anak-anakmu. Maksud yang mendidik itu siapa kalau bukan orang tua? Iya. Dengan 3 perkara. Jadi, ajarkan anak kita ini mencintai Rasul. Iya. Jadi kita ini harus cinta, harus punya idola Nabi Muhammad. Nah itu tanamkan semenjak dini. Jangan sampai bolehlah mengidolakan selain Nabi. Tapi yang utama itu dari kecil harus mengidolakan Nabi Nabi dulu. Bolehlah mengidolakan musisi, olahragawan, tapi jangan berlebihan. Ya, jadi tidak boleh melebihi daripada idola kepada Nabi. Nabi dia itu harus cinta. Uswatun hasanah kita umat Islam ya Nabi. Itu harus dididik sejak sejak TK ya, cinta Nabi. Makanya jangan sampai ketika sudah terlanjur baru dikenalkan. Sudah bobrok dikenalkan agak susah juga. Kalau dari polos kemudian kita masukkan, maka adibu auladakum bitalatin hisolin, didiklah anak kita ini dan 3 perkara. Pertama tadi hubbi nabi, ajarkan mencintai Nabi. Artinya kita kenalkan bahwa Nabi itu seorang yang gagah, akhlaknya luar biasa, penyayang, penyantun, sopan santun, ramah. Wah, itu diajarkan. Maka setelah tertanam dari kecil, insya Allah nanti akan terjaga kesananya. Jadi harus cinta dulu ya, sebetulnya cinta dulu ke Islamnya, cinta dulu ke Allah, cinta dulu ke Nabi. Itu rasa cinta itu kadang-kadang itu kalau saya pribadi udah sedikit susah juga nih, diajaran harus gimana? Jadi kan awalnya orang yang padahal tiap sholatnya kan kita Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi Ya. orang cinta itu kadang-kadang berawal dari tidak suka dulu. Terus, iya. Kalau orang kecil kan dia belum mengenal, makanya kita kenalkan. Iya. Nah Iya. kalau sudah dewasa, bukan berarti tidak mengenal, sudah mengenal, tapi dia tidak sampai pengetahuannya kepada Nabi. Contohnya misalnya ada anak remaja yang usianya sudah 17 tahun, dia tidak pernah belajar agama, kan itu sudah terlewat berarti. Iya. Harusnya dari kecil, nah itu sudah terlewat. Maka kita mengarahkan anak itu otomatis tadinya dari tidak suka, kan sudah tahu ada Nabi Muhammad, tapi tadinya dia lebih suka kepada yang lain misalnya. Michael Jackson atau lain, terlupakan idolanya sendiri. Nah maka ini kadang-kadang menariknya itu berawal dari tidak suka dulu. Kemudian diberikan rangsangan-rangsangan, sugesti, mulai dari terpaksa, ayo tuh ke masjid. Di masjid itu akan dibicarakan tentang Nabi Muhammad. Terpaksa dulu. Nah itu, abdinya sok sholat subuh ke masjid mananya. Itu teh peran anak muda teh asa subuh emang subuh gitu nya. Masuk karosong budak mora teh. Aki-aki we engko ngalajar-ajar anu adan eta anu tos sarepuh. Anu salat eta anu sepuh, terus anu qomat sampai anu jadi imam lagi sepuh eta, sampai salah wae teh maca. Betul imam, salah wae dengan aduh tos sepuh maca ya hilap Al-Fatihah lupa. Da bohongan budak ngorana areueuh di dinya. Ulah nyalakeun imam. Ai bade abdi kapayun bisi hidup takabur kan bisi. Betul, itu kan salah satu Kang Agus keprihatinan kita. Jadi prihatin kita ini sebagai yang peduli misalnya. Oh, kenapa di masjid-masjid itu banyaknya orang tua? Generasi mudanya kemana dan siapa yang akan melanjutkan? Maka itulah kita perlu mengawal yang namanya generasi muda ini. Jadi ingat karena lagu dulu sumbangnya. Nah aku naon di masjid loba nu kolot gitu kan. Naon di kolot loba di masjid. Nah jadi ingat dulu sumbang sama kadinya teh. Ngan hanjaka pisah. Hanjaka pisah gitu. Nah itu. Nya nah aku naon nu kolot loba di masjid. Loba di kolot. Nah kalau nu kolot loba di masjid gitu kan. Orang balik gitu kan. Pabelit kieu jadi gara-gara. Peda eta nu kolot mah erek gancang maut eta misalnya tekan gitu salah. Kadang-kadang prihatin, makanya itu kenapa kita temanya sekarang mengawal itu. Bagaimana supaya masjid-masjid ini penuh dengan generasi muda. Ya. Jadi intinya mungkin generasi ini muda nih si Gamadu dari generasi orang kawal ku ramana. Ya. Betul. Ku ibu bapana kawal anak muda teh. Kawal ku ahli-ahli masjid. Bapak-bapak yang kena agama kiat kawal anak muda ieu teh. Terus para ustadz kiai mengawal. Betul. Dengan cara apa mengawalnya? Lain ngawal dia presiden yang mengawalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Betul. Karang Taruna anak muda itu dirangkul sama orang-orang masjid. Ayo orang sholat berjamaah minimal seminggu sekali ngadain pengajian. Dulu jujurnya di kampus abdi di daerah abdi RW 08 kampus yang ngulam agim teh abdi nuju rambut gondrong sakieu panjang ya. Bikin ikatan remaja Masjid Al Munawwaroh yang unang agim abdi teu acan naon teh juga ayeuna. Artinya kenapa anak muda sekarang enggak lagi bikin ikatan remaja masjid gitu kan? Karang Taruna. Nyanyi nu tadi di aus. Nyanyi nu mana? Nah, kunaon? Oh, teu bahaya lah. Oh, gitu. Runtah lagu runtah, eta lagu dusung banget tuh. Ngan ari di dieu mah. Oh, kita nah kunaon nu kolot loba di masjid. Nah kunaon di masjid loba nu kolot. Kamarana atuh kamarana peda eta nu ngorana. Ya eta eueuh kahaya. Kadinya intina prihatin urang teh miris. Sebab kan ayeuna teh kieu Kang Gus. Jadi masjid teh salah satu tempat yang masih sangat relevan. Untuk menimba ilmu, untuk pergaulan yang baik. Mungkin maka salah satu fungsi masjid ini harus difungsikan. Sebetulnya gini juga mungkinnya itu bisa nyalah kenting anak-anak muda yang sekarang misalnya nakal dan akhlaknya kurang baik. Kalau kita mau berjuang dan siar sebetulnya mau kerja keras kita memang harus pendekatan dengan mereka. Pendekatan secara pribadi seperti ini gitu kan. Banyak yang misalkan di daerahnya sok minum-minum mabok-mabok. Ya didekatin dengan baik-baik lah, entong dicemoohkan. Kadang-kadang ngajaknya salah ngajaknya udah beda. Ngajaknya kudu siga nabi gitu kan. Iya.
Ya itu kan fakta kita membuktikan. Jadi memang tapi tidak semuanya kan. Ada juga yang ada juga. berprestasi. Iya, yang banyak. hafiz Tidak semua ya. Yang sudah berprestasi internasional, salah satunya yang apa yang kemarin itu di Got Talent apa? Ya itu kan bagus. pemudi yang bagus juga. Yang pemudi bagus itu dalam bidang seni budaya. Ya, makanya dalam konsep Islam yang saya sampaikan tadi ya Gus, kita ini jangan sampai lengah. Artinya lalai terhadap generasi muda. Dari kecil kita duduk. Apalagi kalau kita berbicara dalam Islam, ketika ingin mengorientasikan atau memprospek anak kita menjadi anak yang baik, itu ada kewajiban qobla wilada. Kewajiban qobla wilada itu kewajiban yang kita belum nikah tapi sudah ada kewajiban agar anak kita baik itu menjaga diri kita terbebas dari hal-hal yang batil, minuman keras. Maka itu salah satu usaha kita. Kemudian setelah itu kita mau menikah, kita berusaha mencari calon ibu itu yang baik. Setelah itu dijaga terus dari makanannya, berdoa. Ini jadi ada kewajiban. Nah, yang tadi jadi setelah kata Nabi ajarkan mencintai Nabi, artinya dikenalkan bahwa Nabi Muhammad ini figurnya. Karismatik, pemimpin dunia, politikus ulung, akhlaknya luar biasa, suka anak yatim. Kemudian ajarkan pula membaca Al-Qur'an. Itu. Nah, begitulah bobotoh versi pemirsa Al-Huda TV juga pemirsa YouTube perbincangan kita di acara bobotoh silaturahmi dengan Ustadz Buas. Mungkin kita harus akhiri dulu ya, nanti kita bisa ketemu lagi silaturahmi. Ya, biar penasaran, dan mungkin yang salahnya dari kami sendiri ya dari perbincangan ini, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi semua. Bagi semua ya. Konten ini bermanfaat bagi semua untuk mendidik akhlak yang lebih baik lagi. Terutama hostnya yang lebih baik lagi. Amin apa gitu banyak. Contohnya lah gitu. Kang Agus Jabrik dan Ustadz Buas harus pamit. Ada pepatah yang mengatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita ngintip yang mandi. Salah. Kalau kita salah doraka itu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huda TV.